negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. This one on the left, swinging back around. 2 fighter jets striking the port city of Tyre. To date, more than 1,000 killed. Services rush from one impact site to another, battling flames and searching for casualties amid shattered buildings and debris strewn of their attacks. For many Israelis, the psychological toll of the attack was as severe as the physical destruction. Halo semuanya, selamat datang di Rudal, ruang dialog di mana gagasan diuji bukan disembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rudal, ruang dialog di mana ide itu diuji bukan disembah. Dan pada kali ini rempek sekali saudara-saudara. Oke, terima kasih Pak Ketua Harun Ketua Rudal sudah bisa hadir kembali pada kepala suku. Oh iya aja kepala suku ya. Jempol. Bahkan sekarang bukan Rudal, nanti bakal nuklir Iya, Pak Harun itu udah hadir. Kemudian juga ada Pak Irfan Hakim. Kemudian juga ada Pak Abdul Fatah Taufik Ibnu Masyi. Komplit, Mang. Komplit. Oh, udah gitu ada Pak Aliuddin Rahmat. Kemudian ada di sebelah saya ada Mang Acil, Herdiana. Ini juga newcomers. Thank you, bro. Kemudian ada Ustadz Wawan, alhamdulillah sebagai Sohibul Bet. Dan ada Pak Haji Adang 234. Iya, Wasna Sulasa Warubah banyak. Masih nyebut Amin kumaha kantor. Oh. Terus pada ngadoakeun. Amin. Allah ya Rabbal alamin. Kalau qadar yang terbaik. Jadi gini, yang mau saya obrolkan itu sebetulnya begini. Yang kita justru jadi rame di Indonesia nya terutama Saduawan, yang rame di kita itu kan sebetulnya untuk saya pribadi melihatnya ini sebetulnya adalah perang antar negara gitu, dari geopolitik dan konflik antar negara sebetulnya. Tetapi justru di Indonesia dan di dunia saat ini isu yang berkembangnya pada akhirnya justru tidak perang antar negara gitu. Justru yang terjadi adalah perang antar keyakinan gitu, di mana di sana itu muncul yang namanya entitas Yahudi. Kemudian juga timbul entitas yang namanya Sunni, dan kemudian ada yang namanya Syiah. Dan ini berkembang ramai juga antara Sunni dan Syiah. Apalagi kalau misalnya di dunia Arab itu juga sama. Di sana juga pada akhirnya saling konflik itu berkembang untuk menaikkan kembali tentang Syiah dan Sunni ini. Dan suruh banyak pada akhirnya ngebahas dari ulama-ulama di Sunni ataupun ulama-ulama di Syiah, kemudian juga ulama-ulama dari Wahyudi gitu ya, terutama dalam hal ini yang memang berkonflik di situ yaitu Israel. Nah, jadi pertanyaan saya adalah bagaimana tiba-tiba munculnya konflik ini yang tadinya konflik antar negara, harusnya pure antara Iran dengan Amerika dan Israel gitu ya. Kok tiba-tiba berubah eskalasi politiknya menjadi konflik teologis gitu. Konflik teologis. Apakah masih relevankah konflik dan peperangan ini yang memang tidak sedikit memakan banyak korban gitu, dan udah ratusan bahkan ribuan jiwa gitu yang memang korban dari peperangan ini. Begitu. Gimana Sanu mau buka? Relatif jadi ya konsepnya negara tadi kan perang antar negara kan. Yang saya ingin batuk. Negara Indonesia ini
dikuasai oleh segelintir orang. Saya mendengar ada 9 cacing gitu ya, yang menjanjikan bisa menguasai di sektor politik, ekonomi, sosial, budaya, sampai-sampai perusahaan-perusahaan dipegang gitu. Nah, jadi apalagi kalau misalkan internasional, pengamat dunia internasional, ya, paling hanya si Netanyahu, terus si Donald Bebek kan gitu. Mungkin ada sosok yang Khomeini dan lain sebagainya. Nah, jadi barangkali gitu aja, global power dan geopolitik itu tidak bisa dipisahkan. Nah, sekarang kita mudah-mudahan jadi ide yang diuraikan tadi. Barangkali gitu aja dulu, mohon maaf ya, itu hanya sebuah Ide, imajinasi. Dena data. Imajinasi. Ngomong harus berdasarkan data. Jangan D itu data. Data. Harus ayah datana, bukan hoax. Data Jana itu udah jelas di Ya, mana orang mana. datana di mana, Gua di mana, ya. di mana orangnya. Oke. IDE nanti efektif. Lamun teu dikawin teu efektif. Energi. Ari singkatanana alfabet Inggris. ID kan ideal mah ID lain ide dibaca teh. Tapi Di singkatan bahasa Indonesia gitu. Berarti gaduh-gaduh. Di EU. Tapi sah. Oke, silahkan dilanjut. Mohon maaf ya. Terima kasih. Nyambung mungkinnya sedikit lah ya. Secara bahasa saya tidak mengerti apa itu geopolitik lah. Tapi secara pandangan kacamata dohir saya melihat kondisi sekarang. Pada dasarnya sebetulnya pokok masalahnya itu adalah di minyak sebetulnya. Pada awalnya itu minyak. Kenapa? Karena walau bagaimanapun Iran itu salah satu negara yang produksi minyak terbesar. Yang kedua menjadi jalur lalu lintas minyak antar produksi minyak. Jadi memang sangat vital kepentingan Iran. Sehingga ketika Iran ini menjadi mungkin salah satu penghambat dari Israel dan Amerika dengan alasan nuklir dengan apa, walaupun sampai sekarang pun tidak terbukti sebetulnya manfaatnya. Yang jadi masalah sebetulnya menurut saya dua negara itu, apalagi si Donald Bebek itu pengacau dunia menurut saya. Kenapa awalnya dari kasus minyak dibawa kembali kepada teologi yang tadi, pemahaman keagamaan gitu ya. Mungkin berawal dari pendoliman Israel ke Palestina. Itu titik awalnya sehingga digiring ke sana gitu kan. Padahal memang sebetulnya dari tujuan awalnya, kalau saya ngobrol dengan orang-orang yang lebih paham, pokok masalahnya itu di minyak sebetulnya. Iran itu minyak. UD-nya Satu produsen, yang ujung-ujungnya kedua duit. jalur lintas Selat Hormuz itu penting untuk penyaluran distribusi keluar gitu lah. Sehingga si Israel dengan Amerika itu bahkan maaf ketika terakhir terjadi itu seolah-olah Amerika punya keyakinan pede bahwa yang harus menentukan pemimpin itu dia gitu kan. Padahal sebenarnya dalam aturan negara pelanggaran dunia. Bahkan ketika dia mengebom rumah ini itu sudah pelanggaran aturan dunia sebetulnya. Kalau melihat aturan PBB yang kemarin. Tapi justru muncul masalah baru sekarang di balik PBB itu ada BOP gitu. Nah, itu yang menjadi saya tidak ngerti. PBB di satu sisi adalah negara ya satu wadah yang mewadahi keamanan negara gitu ya, keamanan dunia. Di sisi lain mendirikan lagi negara di atas negara BOP gitu kan. Board of Gitu. Peace. Apa itu artinya maksudnya BOP? Board of Peace. Maksudnya apa itu? Buat kepapan pendidikan. Ya ini menurut kacamata saya yang bodoh. Memang dari awalnya bukan kaitan dengan agama. Jadi memang awal-awalnya itu adalah patulapa kali sareng perminyakan. Gitu. Sehingga memang karena awalnya Israel sudah konflik dengan Palestina yang notabene Palestina itu Muslim terus didolimi gitu ya. Maka menjadi satu kesimpulan. Karena apa? Karena pelaku yang mendolimi itu dia lagi gitu. Bahkan yang menjadi provokatornya juga si Donald Bebek lagi. Jadi kesannya itu sudah keluar dari konteks antara negara dengan negara lagi, sudah konteksnya kafir dengan Islam. Selama mau tidak ada setan nyahu, BBK aman kayaknya. Siap. Jadi Itu mah hanya sekedar dari meluas suara. dari antar negara menjadi antar agama akhirnya. Sip, Pak Sil, kumaha?
lanjutkan ke muter ke lah. Jadi pendapat lah masing-masing. Itu saya lah katanya. Oh. Saya sama Cila sok kata. Acil lah sok. Mangga mau diadang ge. Ya mah langsung karena mutah ya. Mending Mang Acil dan Pak Opik lah Pak yang Eta lah ngomong. Sok Macil. Diuk dan nyaman. Ya, sok. Oh sok atuh. Main naon babi. Oh, geser ke dia. Tah. Si Ros. Bah tadi bos. Dalam pandangan saya memang sederhana bahwa konflik itu ya konflik itu terjadi itu murni karena urusan politik dan ekonomi. Jadi sejarah tidak pernah mencatat bahwa konflik itu didasarkan pada urusan agama. Hatta saya membuka tarikh Rasulullah, konflik itu bukan persoalan agama yang dibawa oleh seorang Muhammad, bukan. Tapi seruan Muhammad itu mengganggu bisnisnya berhala. Kenapa saya memandang seperti itu? Ya karena memang orang-orang kafir pada saat itu mengakui kebenaran apa yang disampaikan sebagai ajaran dari Muhammad itu pada saat itu. Begitupun konflik pada berbagai masa ya, di berbagai masa, di berbagai negara, pasti titik pemberangkatan itu adalah urusan politik dan ekonomi. Politik tentu saja tentang kekuasaan, ekonomi tentang bisnis, tentang kue gitu ya, tentang kue sumber daya yang ada di setiap negara. Namun ketika itu konflik itu tidak terselesaikan, maka agama bisa menjadi instrumen penguat untuk memperkuat konflik itu sendiri. Atau propaganda. Sebagai alat propaganda, sebagai alat legitimasi, pembantaian, sebagai alat apapun untuk memenangkan peperangan, memenangkan sebuah konflik. Jadi kalau tok kita melihatnya pada sebuah konflik, memang ini bukan konflik agama, tetapi ketika kita sebagai umat beragama, tentu saja persoalan bisnis, persoalan politik itu tidak bisa serta-merta dilepaskan dengan persoalan agama. Karena negara urusannya adalah politik dan ekonomi, sementara rakyatnya memiliki sikap beragama, maka negara akan menggunakan rakyatnya sebagai alat legitimasi kekuasaan dalam konflik. Saya kira itu saja dulu sebagai pengantar. Mudah-mudahan ini menjadi Bahan diskusi. Ini menjadi bahan diskusi. Jadi gini ya, kalau menurut saya kronologis yang pertama seperti Ustadz Wawan nyatakan dari segi minyak tidak bisa dipungkiri ya. Kemudian kesininya akhirnya dari ditinjau dari segi teologi emang ada arah ke sana juga gitu. Walaupun nantinya seolah-olah bahwa perang ini perang teologi seperti yang Ali Khamenei menyatakan kan ini adalah sudah menjadi perang agama. Kita membela saudara kita yang dijajah di Palestina. Seperti gitu ya. Nah, tapi saya jadi heran nya kalau seandainya seperti itu gitu ya. Kono titi baheula gitu. Ya. Kenapa baru sekarang? Baru sekarang gitu. Ketika Israel ngabom Iran. Gitu. Muncullah perkataan seperti gitu. Kono titi baheula kan itu udah berapa tahunnya katanya gajah teh gitu. Nah, terus kan berkembang sampai saat itu berkembang sampai kalau kata Mang Ali mah benar tuh Al-Khamenei itu jihad gitu ya. Sebagai mujahid gitu, terbunuhnya gitu. Itu berkembang kan permasalahannya gitu ya. Cuman sekarang kan yang menjadi permasalahan itu apakah perang ini perang ya antar agama gitu ya atau emang antar negara gitu ya. Untuk salah satunya untuk membungkam mengharun teh naon maksudnya teh power naon global power nah, kan gitu ya gitu. Dan apakah bisa dikatakan nantinya sah gitu ya kalau seandainya dari tadinya politik kemudian membawa ke teologi dan akhirnya itu adalah sebagai perang agama gitu. Apakah itu bisa disatukan atau nanti dibagi dua bahwa ini adalah sebagai perang teologi agama atau emang untuk menghantam global power itu gitu. Saya ingin menambahkan saja dulu sebelum ditanggapi oleh yang lain. Kalau perang itu mutlak urusan negara itu, karena kewenangan untuk menyatakan perang dan tidak perang itu memang kewenangan negara, bukan kewenangan agama.
lalu kemudian itu bisa diidentifikasi sebagai sebuah perang agama, itu tergantung siapa yang melakukan perangnya. Saya yakin untuk Israel dan Amerika itu bukan perang agama, tapi untuk Iran karena itu sebagai warganya, rakyatnya itu umat-umat beragama, bisa diidentifikasi bahwa itu sebagai bagian dari perang agama karena keyakinan mempengaruhi tindakan mereka dalam berbangsa dan bernegara. Dan Ya, jadi jadi gini. namun maaf saya tambahkan, Iran sendiri pada akhirnya kenapa masuk konflik ini diarahkan kepada agama, karena Iran itu namanya itu kan adalah negara Republik Islam. Iran kan itu ayah negara Islam, ayah Islaman, label Islam, artinya pada akhirnya lebih mudah untuk diangkat ke konflik agama. Nah kemudian juga jadi pertanyaan saya adalah seperti ini sebetulnya, apakah nasionalisme itu kurang punya power dari spirit sehingga membutuhkan power spirit agama atau kumaha? Bahkan yang terjadi ya kita berkembang ya, jangan di Irannya, berkembang di Asia terutama di Indonesia itu bahkan pada akhirnya ketika Di Indonesia agama di Indonesia itu akhirnya berkembang menjadi agama itu menjadi Syiah dan Sunni gitu. Nah kemudian yang terjadi lagi adalah kemudian ya Sunni mengkafirkan Syiah dan Syiah pun mengkafirkan Sunni. Akhirnya konflik perangnya itu sendiri, esensi dari perang bahwa ini adalah perang antar negara jadi hilang gitu, karena memang sudah tercover oleh konflik kepentingan antara Sunni dan Syiah. Ini yang terjadi saat ini gitu. Jadi geus teu rame deui akhirnya esensinya itu adalah Palestina, tapi ditutup oleh keramaian antara Syiah dengan Sunni yang memang dendamnya masih belum terselesaikan gitu. Ya ada saya Randu sekarang ngomongnya itu. Hah? Kira saya ngomong terus. Oh iya lanjut. Nah, iya. Gitu, saya tahu, nah, terus gini ya, Mang Aceh Bang betul bahwa kalau perang itu nanti kebijakan negara. Ya jelas lah negara yang menentukannya gitu. Dalam masalah ini yang menjadi perang agama itu jelas dari pihak Iran. Ya, kalau untuk Amerika Israel mah tidak, itu mah kekuasaan gitu ya, gitu. Nah, berkembang terus masalah saling mengkafirkan gitunya. Gitu. Akhirnya Syiah ngakafirkeun Sunni Syiah. Kan Syiah banyak sektenya. Gitu. Bahkan termenak dalam pikiran saya, apakah orang yang pikul bihi la ilaha illallah itu sebut kufur? Gitu ya. Sementara kan Syiah mengakui bahwa syahadat itu. Ya. Kata Rasulullah kan kullu ummati yadkhulul jannata, seluruh umatku bakal masuk surga. Ilaman abad, kecendumbung. Gitu. Bahkan orang maksiat pun kata Rasulullah selama man kana fil qabli la ilaha illallah dahulal jannah. Gitu. Gitu. Man qala la ilaha illallah dahulal jannah. Iya, beberapa dalilnya teh. Gitu. Nah, jadi apakah layak si anu mana heula di teh yang sebut kafir kan banyak sih tuh si teh. Gitu ya, banyak gitu. Pecahannya banyak. Pecahan banyak. Gitu. Nah, jadi artinya jadi kotaknya tuh banyak kayaknya teh. Bahkan dia bro banyak si teh sektornya teh maka si anu mana heula. Versi Ustadz Amin Mukhtar ya. Sekte nate berkembang menjadi 300. Oke, lanjut. Versi Habib Jafar. bukan Habib Rizik Rahman. itu 600. 600. Sekte itu berkembang menjadi 600 pecahan. Nah, dan orang ya jangan-jangan 600 300 orang terpercaya kumang hitungna gitu. Itu perlu bukti akurat gitu dah, otentik dan eksplisit gitu ya. Udah baik datanya. Nah, kalau saya kan gini, waktu skripsi saya kan kebetulan ngebahas masalah paradigma Sunni dan Syiah tentang masalah umarohnya. Woi, gitu. Iya kan. Gitu? Terus kan dia saya teta. Oh, tentang Syiah Sunni ya gitu. Jadi kan bisa jadi buku. Sebenarnya saprak sok minum ngobrol jeung urang. Oh, saya kan tahun 80 sabaraha urang teh. Apa? Belum saya kira 2000 hijinya tuh. Saya geus pinter bab sih. orang can lahirnya. Tapi kategori sekolah. Nah, itu kan banyak sekte-sektenya si itunya sudah sebaya anu mengakui bahwa
bisa menentukan takdir seseorang, kapan meninggalnya beliau kan gitunya gitu. Nah, walaupun misalnya banyak sekte Syiah, taruhlah misalnya menyatakan la ilaha illallah gitu ya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kaituna wa alian waliullah. Ali mana Ali Iren? Aliudin. Nah, bahkan ketika saya kan lagi bina grupnya, apakah bisa nggak ketika dalil atau ketetapan Rasulullah berkaitan dengan akidah ditambah, gitu, bisa nggak seperti gitu? Itu bisa merubah nggak? Kaidahnya ditambah gitu maksudnya gimana? Ya, sebenarnya kan Rasulullah kan hanya asyhadu alla wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi Syiah mah ada tambahan. Waliullah. Gitu. Itu sudah keluar dari syariat. Gitu. Kan kalau saya kan dari hasil ya saya kan gini ya. Al-Islam itu kan ada dua, Islam sebagai ideologi, Islam sebagai ajaran, gitu ya. Namun Islam secara ajaran kan sudah tidak bisa dirubah lagi, gitu. Itu mahdoh kan. Gitu. Iya. Kalau ideologi itu kan bisa, gitu. Untuk menu jauh-jauh atulah, yang masalah kieu masalah nanti bacaan sholat majid, selawannya kan Allahumma birlahu. Ya, tapi ada Allahumma firlaha itu tidak boleh. Wah, tidak boleh itu. Pokoknya kemahir. Itu tidak boleh. Kalau di luar sholat boleh. Nah, itu kan secara ajaran tidak pas ke sholat mayat mah. Mun ngadoakeun mah Kalau mantaro buawan taulak taha. Iya, tidak boleh kan gitu. ibadah. Nah, kemarinnya Terus tadi. tamatkeun. Nah, terus enak masalah Syiah ayeuna apakah perang agama atau perang udara gitu ya, gitu. Ya emang rada hesok dia menentukan lah gitu ya. Dari suruh menentukan lah, gitu. Tapi lamun ningali karena perkataan almarhum Al-Khomeini mah gitu. Sekarang kita membela saudara-saudara kita yang ditindas oleh kaum penjajah. Bersatulah umat Islam. Bersatu umat Islam. Dan siapa yang akan membela gajah? Kalau bukan dari Iran, sok ayeuna Arab caricing, Qatar caricing. Goblok. Oh ya hujan ya. Ya hujan. Jadi saya mah kalau misalnya ayeuna si aya tuh kafir misalnya, tapi aya lahir Allah, saya mah ngabela sih. Ya daripada ayeuna ngabela Amerika jeung Israel dia jelas kafir. Gitu. Sementara pembuka dari saya. Macam Malih heula kita kalewat. Malih heula, ieu malih padan nguriling. Kayak pami abdi mah selesai udah. Sama ipan atau mangipan. Satu dulu. Kesimpulan atau bubar? Kalau saya mah gini sebetulnya namanya. Ini tampah heula. Saya mah tidak, ketika terjadi perang atau serangan dari Israel dan Amerika ke Iran. Assalamualaikum. Yang ada di benak saya adalah Iran dalam posisi self defense secara hukum internasional benar, dan pihak yang salah itu Amerika dan Israel. Sebetulnya negaranya mau Syiah, mau Sunni, mau Kristen, kalau diserang tepupuh tanpa kebenaran secara hukum internasional itu harus kita bela. Itu pertama. Yang kedua yang saya tidak habis pikir, ketika ada negara yang diserang oleh kekuatan lain secara tidak sah, bahkan tanpa provokasi, lalu kita tidak mendukungnya karena ada etamah Syiah, jadi tengah belan. Itu yang bikin saya heran. Maka ketertarikan saya bukan pada pembahasan tentang ideologi Syiah yang sudah lama dibahas oleh dua ini, cuma realitanya memang Yahya Sinwar pun pernah berpidato negara-negara Sunni mau mana, paling ngirimkan kapan gini kan. Sunni tapi tidak sejanjuna. Gaza itu kekuatannya bisa sampai seperti sekarang itu diantaranya adalah karena bantuan intensif dari Iran. Bisa nyian udah sorangan kan Hamas teh. Artinya Iran padahal Gaza itu Sunni diidentifikasikan sebagai kaum Sunni. Iran tadi ningali eta nu jelas mah ieu aya orang Islam nu keur didolimi keur dibantai ku orang Yahudi. Orang Islam itu nggak bela gitu. Terus begini, kenapa mempermasalahkan jadi tong ngadukung da eta mah Iran masih lain orang jadi kudu dan ditanya lain Sunni
Gitu. Si Netanyahu jadi Donald Trump sudah wae gitu. Menurut saya bukan itu titik tekannya, tetapi mereka menyerang Iran tuh mereka meyakini sedang menyerang Republik Islamic of Iran. Negara Republik Islam Iran. Akhirnya orang Islam lainnya rek cuek kita sakacida cek saya mah. Takdir. Takdir. Jadi menurut saya esensinya bukan di saat ini, bukan di situ. Namun Iran hancur, maka komo negara-negara teluk lain lu geus taruh ke Amerika, ke Israel, bahkan menyediakan kedaulatannya tanah di dalam negaranya untuk jadi pangkalan militer, itu kan berarti kan sebagian kedaulatannya digadekeun. Dan kenyataannya ketika diserang kan ditinggalkan, jadi mainan keamanan, membagongkan pisan. Ya, memang Iran memberi pelajaran ke negara-negara teluk itu bahwa seperti itu berkoalisi dengan beraliansi dengan negara-negara kafir itu. Artinya apakah ini akan dipandang sebagai konflik antar negara pun ya udah kita lihat ke hukum internasional. Kalau dipandang sebagai konflik antar agama pun pira kurang bela Yahudi. Walaupun itu benar gitu kan. Walaupun iya. Jadi menurut saya pada saat ini saya sebetulnya tidak terlalu tertarik untuk membahas akidah Syiah secara detail, enggak. Dari sisi kemanusiaan. Yang sekarang terjadi mah negara Islam Iran sedang diserang oleh Israel dan Amerika. Bahkan Kongres, bahkan rakyat Amerikanya sendiri tidak setuju dengan ini teh. Itu aja sih. Nah, ini saya bisa masuk ini. Jangan saya dulu. Kesimpulan. Ya, kalau tadi persilahkan. Udah lanjut. Ya, kalau saya memang bukan ahlinya ya. Saya hanya khusus bidang herbal. Air bambu Habibur Rahman ya. Sakit apapun, insya Allah biiznillah minum air bambu Habibur Rahman tasbih. Masuk aja. Ada orang mana lagi? Iya, bisa. Jadi begini ya, kacamata dari seorang herbalis ya. Bahwa sebenarnya kayak Sunni Syiah itu memang settingan dari mereka juga, seperti halnya teroris. Padahal terbukti teroris atau bukan gitu kan. Oh, ternyata ada duitnya kan. Untuk terorisnya adalah sekian triliun misalkan ya. Walaupun akhirnya kan tembak-tembak tidak. Harusnya mah kan diinterogasi dulu kenapa bagaimana. Nah, itu satu. Jadi sengaja dari dunia global ya, dari yaitu Netanyahu jeung tadi Donald Bebek tuh bagaimana supaya Islam terpecah, tidak bersatu. Kalau bersatu mereka takut. Pasti, karena kekuatan Islam akan bersatu, akan kuat. Nah, di balik itu ya kita sudahlah, karena ini murni seperti tadi politik ekonomi ya, politik pemerintahan. Walaupun sebenarnya Amerika itu tidak punya hak untuk mencampuri dunia politik Iran gitu kan. Ketika itu ada apa ya, oposisi lah yang waktu itu jatuh kalah oleh Khomeini. Nah, dia ingin supaya anaknya yang dulu itu yang dirangkul sama Amerika itu menjadi pemimpin supaya dia bisa menguasai minyak lagi. Nah, makanya 4 hari lah supaya naik. Tapi ternyata Iran tidak mau gitu kan. Karena ini kan khusus negara. Jadi ketika Amerika masuk ikut campur politik dalam itu ilegal sebenarnya. Tidak berhak gitu kan campur tangan. Karena ada kepentingan terselubung yaitu minyak, karena salah satu cadangan minyak terbesar gitu. Yang kedua ya karena musuh Amerika itu sendiri kan Cina. Cina itu kan banyak asupan-asupan dari Iran itu ya minyaknya, sehingga Cina itu bisa mengeluarkan produk ke seluruh dunia dengan harga yang sangat murah, termasuk ke Indonesia. Amerika sekarang termasuk mobil-mobil sekarang puntennya isi hoyong meser all new Alphard 2005-2016 yang sudah transformer itu murah, hanya 400 jutaan. Padahal harga barunya 1,5 M gitu kan. Sekarang listrik hanya 200-an, speknya lebih tinggi dari Pajero yang harga hampir 800. Wow. Makanya Cina itu betul-betul asli nah, mangat tingali weh. Harga off the road itu bener. Oh, on the road. On the road. Sekarang yang lagi booming Cina itu J5 ya. Jiko 5 itu lebih dari 6.000 unit padahal baru 1 bulan. Dan itu iya, itu sangat murah sekali ya. Jadi begini. Jadi Amerika itu sebenarnya ya tadi ekonomi, politik ya. Ternyata Iran tetap tidak mau, akhirnya kan anaknya yang muncul. Gitu. Dan Iran sudah dan Amerika juga Israel memang sudah menyalahi hak asasi manusia. Karena yang diserang itu bukan pangkalan Irannya,
175 anak-anak dibom meninggal dunia syahid kan. Makanya syuhada syahid di Iran yang dibom itu anak-anak perempuan yang tidak berdosa, harusnya kan pangkalan militer, tentara kan. Alasan wah salah kumaha gitu kan. Jadi makanya Dan katanya itu ini cenanya pada bagian dari ritual karena harus ada bayi-bayi yang meninggal dunia untuk dikorbankan. ya, Katanya begitu. Ritual Iya. buat siapa? Buat Amerika, pihak Amerika atau pihak Iran? ya intinya bahwa ini adalah sudah mendolimi kan. Mendolimi dan Amerika dengan Israel itu sudah ilegal. Makanya ada yang termasuk sekarang Israel itu kan diborbandir sekarang. Orang Israel lebih dari 90% menolak sebenarnya. Kenapa? Ketika bombardir itu pada nyalisi ke gunung-gunung, bahkan ke luar negeri kayak Paradinah gitu. Atau masuk ke bunker. Ya intinya seperti itu. Ari si Netanyahu mah nyelamatkan duluan. Beda jeung saha Khomeini. Saya tidak akan masuk bunker kalau semua penduduk Iran ini sudah terselamatkan, sudah benar-benar terjaga. Dia tidak mau gitu kan. Jadi cuma yang info meninggal. Ya udah meninggal. Si Netanyahu. Oh, adiknya, tapi itu hoax. Sedikit lagi. Saya tamatin ya. Jadi kalau menurut pandangan Air Bambu Habibur Rahman ya. Jadi Iran tidak akan pernah berhenti. Intinya umat Islam harus bersatu, itu satu ya. Kalau kita melihat itu ya. Karena insya Allah kalau Netanyahu jeung Donald Trump geus beres mah aman sih ganatnya gitu. Terus juga ini bener orang keur diajar nih balagoh non atau maul wahim. Sesungguhnya serakah itu pasti hancur. Tinggal weh. Sakuat-kuatna Firaun hancur gitu kan. Komo nu kieu gitu kan. Hancur. Gitu. Mata Firaun Netanyahu tinggal. Bahkan tadi benar Amerika itu sudah semuanya menolak. Tentara-tentaranya juga mau ngebela Israel buat apa? Israel dia dulu kan justru nipu ke Amerika gitu kan. Nah, ya intinya mah saya mah hanya mendoakan ya hari perang macan siap kan itunya. Pokoknya mah izul Islam wal Muslim. Terus negara yang dizolimi semoga Allah menyelamatkan, menghancurkan kaum kafir gitu ya. Terus juga Palestina cepat merdeka. Karena itulah ciri-ciri akhir. Kita hanya bisa mendoakan, support ya. Dan yang ingin saya tanyakan sebenarnya mah ya, kenapa sih Indonesia masuk? Pak unggul tik saya ini sangat-sangat dalam ya. MUI kemarin udah datang ya ke sana kepresidenan bahwa sebenarnya dari MUI sendiri udah menolak 100%. Kenapa? Kalau mantasyabiqo bahwa minum. Kalau itu termasuk kan orang kaum kafir. Makanya benar-benar kita sudah menolak masuk ke sana dan ya intinya inilah murni jadi keserakahan Israel dan keserakahan Trump. Kita hanya terlepas ya dari Sunni Syiah karena tadi kan ada 600 dan sebagainya. Tapi yang terakhir saya dengar ya kata-kata walaupun saya ngerti lah bahasa Iran gitu nya. Cuman dari ininya teksnya gitu bahwa Khomeini menyampaikan saatnya umat Islam bersatu. Itu saja gitu kan. Bahwa kita ini Islam ditindas gitu kan. Bahwa negara-negara yang tidak berdosa justru membantu mereka berbalik gitu kan, justru membunuh. Ini kan sudah genosida sebenarnya ya. Langsung ke NTB. Ya, mari. Eta dekat kene. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya orang deg-degan ya tanya. Sarjana, Ustad, aing naon cenah. Kiai. Aing mah bobok mas berlian. Habib Ali. Sanes bobok rangina bobok mas. Sunni Prosiah aing. Itu kan Ali tuh. Jadi orang tadi mendengar menarik untuk saya lanjutkan juga dari apa yang disampaikan oleh Pak Irfan bahwa jadi seolah-olah ada pertanyaan gitu, apakah itu perang Amerika dan Iran atau government of Iran of Amerika dan Iran gitu kan? Ya gitu. Karena citizen of Amerika ada banyak yang tidak setuju gitu kan, menolak. Makanya jika saya mau kudu di filter heula ya teh. Kita
perang Iran, Amerika dan Israel, atau perang Iran dengan government of Amerika gitu kan. Namun yang Israel nama penduduknya hayang perang itu namanya gitu ya. Kita melihatnya dari konteks Hamzah Sa'adah ya. Banyak warga-warga Israel yang bukan di review artinya di diwawancara gitu melalui YouTube-nya, mereka itu begitu menunjukkan gitu kebenciannya terhadap warga Israel. Nah, sama fixnya Israel dan masyarakatnya memang hayang perang. Gitu, tapi Amerika, khususon Amerika sepertinya tidak include aja masyarakatnya. Karena seperti kita lihat waktu dulu Aaron Basnada yang membakar dirinya untuk menunjukkan solidaritas kemanusiaan terhadap Palestina. Membakar diri sampai mati kan? Sahid itu. Insya Allah, mudah-mudahan. Nah, artinya tidak semua Amerika gitu tanya. Jadi include Amerika plus government itu. Dilanjut deh yang terbaru hari ini yang up to date nya eta siapa? Brian McQueen. Marinir Amerika itu kan? Dua tak ya. Ya. Karena istrinya orang Palestina. Oh gitunya? Ya, Palestina. Nah, Muslim. Iya, istrinya Palestina Muslim. Berarti kan tidak satu kata gitunya. Itu bulat gitu warga Amerika itu bulat plus wargana perang jeung Iran deh gitu kayaknya kudu dipilih terheula itu perang Amerika jeung Iran atau perang Iran plus government of Amerika gitu. Saya kudu dipilih terheula. Cuman cek saya banyak saya ingin menanggapi apa yang disampaikan Pak Irfan bahwa orang mah tidak tertarik untuk membahas konflik teologis gitu konflik Syiah dan Sunni. Saya mau tertarik atau tidak, ini harus dibahas karena ini menyangkut akidah gitu kan. Iran itu membawa Islam loh, Republik Islam of Iran gitu kan, pokoknya mau Islam gitu kan. Nah kita harus mendudukkan Islam itu diakui oleh Quran dan Sunnah atau tidak gitu. Kalau dia diakui tidak salah secara akidah, secara teologis, maka dia dulur loh. Karena saur Allah, saur Rasul, gambaran persaudaraan itu seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan gitu. Kemudian dia sebut bak seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan. Hanya dulur orang dibom, orang kalau akan nyebut kafir, ya kan tidak ada yang berenang. Cek saya mah justru yang harus kita diskusikan di sini adalah masalah eta gitu. supaya mulai dia umat Islam teh bersatu teh sebenarnya. Ada sana komain anu kamari ngantunkeun teh ada duriyah Rasulullah bener teh. Allah alam. Nah, kalau yang dilihat dari itu mah keturunan asli Rasul. Allah alam. Alih kami. Jadi begini, kalau saya makanya sekarang Iran Sekarang Iran kalau misalnya mau disebut perang antar negara boleh silakan ya, mempertahankan kedaulatannya gitu ya. Terus Iran akhirnya perang dengan mereka dari segi agama bisa dikatakan juga gitu. Jadi saya di dalam surat Muhammad kalau nggak salah aja, jadi nanti akan ada kaum yang digantikan. Nabi Muhammadnya menumpuk kepada Salman Al-Farisi. Persia teh berarti Iran gitu ya. Ini Indonesia asal nama. Orang baca lah ya. Nah, jadi lamun meninggalkan Al-Quran dengan hadis Nabi gitu ya. Apakah bisa katakan sekarang itu Iran itu menyerang adik kuasa itu gitu ya? Prediksi Rasulullah seperti gitu. Dan kebetulan ada negara kita, saudara kita yang lagi dijajah. Jadi dua kepentingan mungkin Iran teh. Perang secara negara oke, mempertahankan kedaulatannya. Perang secara agama juga oke. Itu membela saudara kita yang dijajah oleh mereka. Jadi merenang musuhnya pas pisan gitu. Musuhnya teh yang maneh teh merenang ayeuna dihancurkeun negara urang ke heulaanan. Ya bisa satu kali bergayung dua kali. Iya. Maneh ayeuna hancurkeun dulu urang.
wah yang bikin kemana mana sih kita diratakan man gitu. Cek bahasanya gitu. Naon senanaon teh perang badarnya. Perang badar kan gitu. Nah, kan digambarkan dalam Al-Quran seperti gitu ya. Nah, apakah ini yang sebut bahwa nanti ada kaum pengganti dari Persia yaitu melalui nepak Salman Al-Farisi ya, itu Iran sekarang. So, kan sah negara Arab boy. Logis, Bos. Ya, Mana pengen kopan Amerikanya? Iya, gerak musuh teh kumaha? Oh, gitu bener. Ya gitu. Kan nu jadi pertanyaan ente bisa pinter nganalisis itu kumaha carana gitu. Oh, ente karek kapal. Ya, saya nyambung Pak siapa? Ini pokok doi masih apa aja Ayo, moderator atau moderator. Gitu teh. Tahun Si Kidungnya sahabat maka saya. gitu ya gara-gara. Ayo si Kidungnya maka saya teh. Berarti salah panorman ke rumah saya itu aja. Iya. Dia mau moneter. Tapi ngaku kayaknya teh si Kapopik CS gitu. Of course. Salman. Ya, sepakat saya bahwa hal ini tidak bisa dijadikan sebuah dikotomi hitam putih. Apakah ini perang negara atau perang agama? Tetapi justru saya juga sangat menarik tadi dengan apa yang diungkapkan oleh Pak Haji Adang. Ini umat Islam. Harapan besarnya umat Islam itu bisa bersatu karena ada sebagian umat Islam yang tertindas hari ini. Justru bagi saya itu sendiri adalah harapan kecilnya. Ini tentang kemanusiaan. Kalau berbicara tentang agama, kemudian di depan rumah ada yang kecelakaan, kita nggak nanya dulu apakah agama mereka, mazhab apa mereka. Tapi BPJS mah ditanya heula. Jadi ketika celaka, mah anger kudu tulungan heula. Bahkan orang yang mendolimi kita tulungannya. Siga Rasul. Dan itulah ajaran Rasul. Jadi terlalu jauh kita berbicara tentang kafir muslim. Bahkan Rasul sendiri sudah memberikan contoh dalam hal memberikan identitas kepada orang-orang kafir yang berasimilasi kepada umat Islam, kepada kaum muslimin pada saat itu, dikategorisasikan sebagai orang munafik. Orang munafik itu bukan orang munafik yang idza hadasa kadar badan seterusnya, bukan. Itu tuh orang kafir, murni orang kafir yang mencari keselamatan di komunitas-komunitas muslim. Jadi dan tidak boleh dijamah keselamatannya. Hibdun nafsnya harus dijaga, kehormatannya harus dijaga, hartanya harus dijaga. Jadi terlalu jauh kita berbicara tentang meskipun kafir munafik muslim. itunya. Iya, meskipun mereka kafir karena munafik itu kan kafir pada dasarnya. Termasuk C Ronaldo kayak gitu ya. Ya. Jadi kalau berbicara tentang kepedulian, ini tentang kezaliman kemanusiaan. Terlalu jauh kita berbicara tentang agama, hatta kita berbeda agama atau dengan seorang ateis sekalipun, kalau memang itu penting untuk ditolong, tolonglah. Apalagi gitu. Apalagi ini memiliki akidah yang sama, memiliki prem ketuhanan yang sama, memiliki tauhid yang sama. Kenapa terlalu berani kita mengkafirkan orang lain? Hanya karena beda madhab. Beda pisau analisis madhab gitu kan. Beda alat berpikir. Jadi justru lebih sekarang itu bukan beda mazhab. Beda apa tuh? Beda agama, cina. Karena Syiah itu agama, bukan mazhab. Ya. Syiah itu bukan Islam. Nah, itu nu jadi permasalahan. Allah nanti yang di akhirat nanti. Enggak, ya kan gini. Syiah pun mengakui. Jadi soal penilaian Allah itu nanti, itu soal nanti. Soal kita itu sekarang ada orang muslim menganggap Syiah itu bukan muslim. Ya, tapi masalahnya, saya tidak memposisikan diri sebagai Tuhan. Jadi saya tidak berani membuat definisi kafir muslim. Selama dia mengucapkan la ilaha illallah, tetap saja dia seorang muslim. Terlepas bagaimana sikap beragama mereka. Meskipun kadangkala kita seringkali terjebak dikotomi mana agama dan mana sikap beragama. Tadi contoh kejadian-kejadian nyata, hanya karena kita disentimeni oleh kawan kita di sebuah organisasi, kita menganggap bahwa organisasi semuanya itu penghuninya kotor. Hanya karena kita kecewa kepada sebagian tokoh Syiah, kemudian kita mengidentifikasi Syiah itu semuanya kayak gitu. Satu label. Dan itu memang sikap beragama kita yang kurang, yang sangat tidak dewasa, yang sangat kekanak-kanakan. Salah seorang
disebut kabehanana gitu. Kesikna ukur tilu siki dina beas teh disebut kesik kabeh beas teh pan gitu. Jadi harapan kecil bagi saya sebenarnya kalau umat Islam harus bersatu. Harapan besarnya adalah semua umat manusia bersatu melawan sebuah kezaliman. Jadi kieu menang ya. Jadi kieu. Saya teringat waktu kuliahnya Prof. Dr. Hamdani Revan kumaha kerasnya. Oh iya. Wah, jadi ketika dia tahu sana kamu di pemuda Persis ya, perbedaan masalah kuliahnya masalah Soli NU jeung Persis. Tapi bagaimana pendapat kamu tentang masalah Bosnia, Serbia? Iya, Bosnia dan Bos Herbal juga. Di dia. Kata saya gini, Pak, ya. Kalau untuk melawan orang kafir, hilangkah tentang masalah Husoli itu. NU, Persis, Muhammadiyah hilangkan. Kita bersatu untuk melawan kafir. Nah, mungkin sekarang pun seperti gitu. Untuk melawan orang-orang kafir menjajah, hilangkan tentang masalah paham-paham gitu. Yang penting pi kolbihi macok slogi la ilaha illallah. Eta umat di cok Rasulullah. Mau didolimi ya. Mau didolimi pan gitu. Jadi ayeuna mah udahlah tong aya ayeuna si A kafir. Sementara Tapi kan sahur ente tadi. Si A kan la ilaha illallah. Si A ibadah haji. Ya. Pemerintah Saudi Arabia mempersilakan orang si A ibadah haji. Gitu ya. Berarti itu ada akidah yang sama dengan kita. Gitu. Dan itu sama mah mau diizinan. Nyambung sedikitnya. Saya tadi menanggapi awalan itu karena memang pembukaannya itu antara perang negara dan perang agama. Nah sekarang sudah lebih detail lagi ke bawah gitu kan. Saya tadi menanggapinya antara apa yang dikatakan oleh moderator tadi pembawa acara Mang Ramdan itu, ini tuh perang agama, perang negara. Nah, saya menyikapinya seperti tadi. Nah sekarang sudah melebar lagi dari tatanan dukungan sekarang ya. Nah sekarang gini, kalau tadi mengatakan mayoritas di antara kita secara dukungan, ya, saya membaca dalam sebuah artikel tulisan bahwa 3 tokoh nasional ulama itu sudah memfatwakan dan sudah merespon positif dengan apa yang disampaikan oleh 3 tokoh Islam ini. Satu Buya Yahya, yang kedua Andi Hidayat, yang ketiga Was gitulah. Ya. Was. Yang 3 ini. Ternyata yang 3 ini sepakat bahwa kita mendukung Iran itu tidak akan melihat itu dia Syiah atau Sunni. Yang penting keislamannya. Dan maaf, saya beberapa kali berdialog dengan Syiah, dengan kelompok termasuk di kita. Saya tidak pernah mengatakan Syiah itu kafir. Saya mengatakan Syiah itu sesat. Saya tidak mengatakan kafir. Tidak. Kenapa? Karena untuk mengatakan kafir kita secara saya pribadi beresiko seperti tadi yang dikatakan oleh Mang Alinya. Dari awal pun saya tidak mengatakan bahwa Syiah itu kafir, tidak. Saya mengatakan sesat. Kenapa saya berani? Tadi Bang Hedi mengatakan bahwa perang ini hakikatnya adalah negara, gitu ya. Nah, kalau saya mengatakan tidak setiap keputusan perang itu negara, kenapa? Karena Hizbullah itu dia perang dengan Israel tidak mengatasnamakan negara. Kenapa? Negara Libanonnya tidak setuju perang, tapi Hizbullahnya tetap perang. Gitu. Artinya penentuan perang juga tidak mutlak yang menentukan perang itu negara, tidak. Karena sampai sekarang Hizbullah itu tidak mengatasnamakan negara Libanon loh. Ya. Tapi Hizbullah saja, sekalipun negaranya menentang. Gitu. Pemaparan Ustaz Wawan saya jadi ingat negara Konoha. Yang dimana masyarakatnya selalu berbeda arah gitu dengan pemerintah. Gitu. Begini, saya ingin meluruskan dulu ya. Enggak, karena saya dibantah sama Pak Ustaz Wawan, saya ingin meluruskan. Itu kan pengantar. Pada akhirnya saya berkesimpulan, jangan ada dikotomi mana perang negara, mana perang agama. Karena pada dasarnya negara itu ada rakyatnya. Rakyatnya itu ada orang yang beragama. Jadi satu paket yang nggak bisa dipisahkan. Gitu. Tapi gini, hakikatnya tetap bahwa intinya bahwa perang itu tergantung kepada negara. Itu ada masing-masing konstitusinya. Adapun masalah nanti Hizbullah, eta mungkin di luar negara gitu ya. Tapi secara konstitusi umum dunia bahwa perang itu kebijakannya ada di negara tetap. Ya. Secara konstitusi gitu, secara aturan. Itu pengecualian. Pengecualiannya pengecualian eta mun urang mah gitu calutak lah mun negara teh mau maneh gitu. Gitu. Tapi sepertinya kita harus mendiskusikan masalah ini lebih dalam dan menguji gitu ya, menguji apakah
klaim bahwa Syiah itu kafir terbukti secara Quran Sunnah atau tidak gitu. Supaya masyarakatnya tidak ragu gitu untuk mendukung. Enggak gini, malahnya anu kepamilu saya bahwa sulit juga untuk mengklaim Syiah itu kafir. Soalnya banyak sektenya, Pak. Tuh, 600. Iya, sekte yang mana nih yang sebut kafir kayak gitu. Harusnya datanya. Jadi kalau misalnya kalau kita melihat satu sekte yang ini gitu, terus dia jelas itu ya kita berani. Tapi buat anak pribadi tidak berani mengatakan. Bahkan kan bahkan ada paham Syiah begini kan. Jadi kalau mau derajat kepada sahabat, kemudian kepada Nabi, nah si istrinya teh harus dipinjamkan ke ulama teh. Gitu. Jadi tidurin lah gitu. Tapi sekte tertentu kan? Tertentu. Syiah yang sesat kan tidak semua Syiah itu. Ya itu Karena yang Asy'ari tidak seperti itu. Cek saya mah teu logis ada lamun orang punya kecerdasan meminjamkan perempuannya. Itu bagian keyakinan. Itu kan bagian keyakinan mereka. Termasuk takiyah juga sama. Semakin dia bagus bohongnya, semakin dia bagus menyembunyikannya, itu semakin gede pahalanya. Itu keyakinan itu. Jika Muhajirin Ansor berarti sok sana Abdurrahman bin Auf dia beli pade yang istrina jam modalnya tapi diceraikan gitu berarti rausen deh. Orang yang normal tanpa agama pun gitu. Kita sebut aja seorang yang ateis gitu. Kita sebut aja seorang yang ateis. Kalau misalkan meminjamkan istrinya kepada orang lain, bawa edan sama. Makanya ketika dikatakan sesat ya itu sesat. Nah artinya begini maksud saya, apakah aliran itu ada atau nggak ada, atau cuma ngarang-ngarang doang gitu? Ada. Pernah lihat buktinya Zat? Saya pernah ngobrol dalam satu obrolan. Beliau jadi maksudnya gini, kalau kita hanya mendengar kabar dari orang lain, terus enggak, dia dari Iran langsung dia tinggal di Iran dan dia ada buku banyak. Nggak maksud saya gini, A1-nya itu harus dari orangnya langsung. Ya PR nanti. Iya, Misalkan dari orang langsung. Nanti kita cari ya. Misalkan gini, masing-masing nanti. Enggak, misalnya gini, sekarang itu 2026 ya. Literasi itu gampang untuk didapatkan gitu. Jadi kalau misalnya kita mau tahu kondisi Iran yang sebenarnya gimana gitu ya, kan ada seperti Ismail Amin gitu, yang setiap hari dia update kondisi Iran yang jumlah penduduknya 98 juta. Banyak 98 juta itu kita mau klaim sebagai aliran sesat semua kan? Cuman begini Om, inti ajaran Syiah itu sebenarnya seperti kita sebenarnya Mbak. Gitu ya. Cuman ada satu lah yang masalahnya, yaitu Ali sebagai waliullah. Nah, itu yang harus dikaji. Ada pelaknakan kepada Abu Bakar, Umar, Utsman. Itu yang jadi masalah. Itu nah apakah ada pelaknatan seperti itu disebut kufur. Ya, yang kedua, apakah dalam syahadat ada Ali sebagai waliullah itu bid'ah dalam akidah henteu? Boleh henteu? Dan apakah batal? Itu syahadatnya. Kalau ini kan, siapa yang mengaku bertemu dengan jin, maka batal syahadatnya kan. Intinya kan gitu. Dina Patubari. Iya, tasannya. Mangga ya. Yang namu Patubari nanti. Ya kasapuhan. Kesepuhan. Iya, mau toko menang namu. Kalau saya mah mikirnya begini sih sebetulnya namanya, mikirnya tuh ya. Anu mau mualaf. Dia udah cinta ya ke Islam ceritanya teh. Wah, dia udah mempelajari ya. Ternyata ketika dia masuk ke dalam rumah Islam, geningan di dalam teh riwe gitu. Aya nu Sunni, aya nu Syiah. Kemudian ketika dia mempelajari Syiah, banyak sekteuna. Mempelajari Sunni, loba madhabna gitu. Itu rame. Persis loba eta beda-beda follower. Jadi pada akhirnya teh iya mah saya sok berpikir ke anu mau iya nya anu mau mualaf gitu ya, mau masuk aduh gitu kan bakal bingung lah dia. Tapi sebetulnya begini sih, namun ini dari sisi konstelasi yang lebih jauh lagi ya kan, sebetulnya mungkin di antara kita udah tahu ada konstelasi yang namanya Pak Britannica, kemudian juga muncul ada Pak Americana, dan sekarang itu ada yang namanya Pak Judaika. Gitu. Jadi ada 3 fase. Disebutnya fase teteh. Nah, burung. Kalau Pak Britannica itu adalah di mana penguasa dunia itu adalah Britania, Inggris. Dan itu bisa dilihat dari
kekuasaan itu sebelum Perang Dunia Pertama itu Inggris jadi pemenang perangnya. Gitu. Makanya di saat itu disebutnya adalah penguasanya adalah Inggris. Pak Britannica itu masanya. Da Inggris anu awal pengasuh. Iya. Nah, kemudian dari Pak Britannica inilah pada akhirnya muncul yang namanya negara Israel. Dari Pak Britannica Israel muncul dan kemudian Amerika sebagai pemenang Perang Dunia Kedua, nah fase berubah menjadi Pak Americana, di mana Amerika dia itu dengan perjanjian di Bretton Woods akhirnya mengambil bahwa yang tadinya oleh Inggris itu adalah emas, kemudian oleh Amerika diganti dengan petrodolar, dengan minyak. Nah kemudian sekarang konstelasi berubah. Pak Americana itu sudah diubah menjadi Pak Judaica, tapi Pak Judaica itu menuju. Betul. Artinya apa? Artinya bahwa di akhir nanti yang akan menjadi penguasa dunia adalah Judaica. Nah, Judaica ini adalah bukan Judika, Judaica. Nah, Pak Judaica ini adalah di mana ketika Israel dia menjadi penguasa dunia dan saat ini memang akan menuju ke arah sana. Jadi orang yang meyakini dengan 3 fase ini itu kalau misalnya melihat konstelasi sekarang itu adalah peperangan antar negara Iran, Amerika dengan Israel, itu udah pasti yang menang bakal Israel. Itu karena Israel memang tidak akan bisa dikalahkan karena keyakinan tadi bahwa ini sudah ada fase Pak Judaica ya. Ada ahli inilah, ahli konspirasi. Tapi kalau menurut saya mah benar Iran bakal menang. Saya mah Quran yang hadis Nabi. Percaya itu karena Quran. Percaya. Nah, cuma memang konstelasi yang terjadi di dunia saat ini, baik itu nanti yang memenangkan adalah Iran ataupun Israel ataupun Amerika. Cuma saat ini memang Amerika itu sudah tidak ada celah lagi untuk menang gitu. Nah, kemenangan nanti akan berubah. Berubahnya itu ke Israel, ke Judaica tadi. Nah, seberapa lama? Nah, makanya orang-orang yang di eskatologi yang mempelajari akhir dunia, eskatologi ya, mereka mempelajari bahwa Pak Judaica ini nanti ada, ketika itulah akan ada masa di mana mulai muncul yang namanya orang-orang yang ada di Syam nih dengan panji hitamnya. Nah makanya perang akhir zaman ini memang aneh sih menurut saya. Di satu sisi perang agama, tapi di satu sisi juga pada akhirnya di satu sisi perang negara antar negara, karena memang saat ini kan sudah dipatok dengan negara. Itu mah negara menjadi aturan ya, aturan dunia. Jadi nggak bisa perang itu mengatasnamakan pribadi, nggak bisa. Orang Indonesia datang ke Palestina gitu, itu nggak bisa. Dia harus tetap ada komunikasi dengan negara. Jadi sekarang mah udah ada aturan negara konstitusional di mana semua orang itu ketika mau melakukan peperangan, kombatan itu harus dengan dengan izin dari negaranya. Nah, kemudian yang anehnya lagi di akhir zaman mah adalah ketika muncul kesadaran tidak langsung dari agama gitu. Jadi ini sebetulnya mah jumping conclusion sebetulnya mah dari negara tapi tiba-tiba jadi agama gitu. Kan aneh gitu. Kok tiba-tiba yang sebetulnya mah semuanya sudah sepakat ini tuh kita bernegara ya semua ya. Dan bernegaranya adalah menggunakan Islam enggak gitu. Ada yang menggunakan agama ada, boleh gitu. Tapi kan sepakat semua itu adalah negara gitu. Nah, tiba-tiba muncul sentimen agama. Nah, kalau di Asia ditimpah lagi. Muncul bukan sentimen agama lagi, sentimen firqah. Ada yang Syiah, ada yang Sunni gitu. Yang Sunni juga sama, sentimen lagi. Ya makanya pada akhirnya memang kericuhan ini ya terjadi dengan ditambah mudahnya kita menerima
informasi. Kalau saya sih begitu melihatnya. Makanya kalau versi kan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jika salat maghrib tadi. Amin. Ya maghrib tadi. Sambung gede wa anna hada siratul mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Berkaitan dengan yang terjadi di Iran dan Israel. Sebetulnya ada pertanyaan yang memang pertanyaan ini adalah puncak awal dari terjadinya peperangan. Kalau saya bertanya, apa yang menyebabkan Israel dengan Amerika menyerang Iran sehingga mengorbankan Khomeini? Sebesar apa sih ancamannya atau masalah besar apa sih sehingga harus membunuh Khomeini? Itu yang jadi pertanyaan. Dan itu sampai sekarang tidak ada jawaban. Baik dari pihak Amerika, Israel atau dari pihak Iran. Kenapa kalau di pihak Iran wajar? Kenapa? Kalau di pihak Iran wajar. Kenapa? Karena dia yang menjadi korban. Tapi orang yang menjadi penyerang ini Israel dengan Amerika sampai sekarang tidak bisa menjelaskan apa alasannya mereka menyerang Iran. Alasannya apa? Tidak jelas. Tidak jelas jelasannya. Yang kedua, setiap perang yang dipimpin oleh Amerika, puntennya Irak, Libya, bahkan sekarang lagi mengincar Ibrahim Traore. Ibrahim Traore itu yang presiden yang baru itu, Burkina Faso. Yang jadi pertanyaan yang kedua adalah setiap negara-negara yang dibantai oleh Amerika, termasuk Irak, termasuk Libya, yang jadi pertanyaan, kalau dia mengatakan bahwa dia sebagai negara superpower yang bisa menegakkan perdamaian dunia, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, nah sekarang jadi pertanyaan, apakah pihak rakyat Irak dengan rakyat Libya lebih baik sekarang atau lebih baik ke zaman Muammar Gaddafi? Artinya ada terbalik. Sekarang rakyat-rakyat Irak dan rakyat-rakyat Libya itu menyesal. Bahkan penduduk-penduduk rakyat Irak itu mengatakan, kita semuanya berdosa telah membunuh. Menyesal dengan demo Pak Harto. Tentang masa lalu. Jadi begini, walan tarda akal Yahud walan Nasr. Ini kalau ya ada jawabannya nyambung apa yang dikatakan Marana tadi. Saya tergugah oleh pembahasan Sadoan tadi dan awalnya dari menurut saya nyambung juga dengan apa yang disampaikan oleh Mang Ramdan bahwa ada periode Pax Britannica, Pax Americana, Pax Judaica, bahwa pernah ada Pax Britannica dan Pax Americana itu betul, dan Pax Americana sekarang Pax Britannica sudah lewat karena memang sudah hilang pengaruh Imperium Britania Raya itu, dan sekarang Pax Americana sedang dalam proses fase keruntuhannya sebagaimana keruntuhan Imperium yang pernah ada. Sedangkan tentang Pax Judaica sendiri, saya tidak melihat kemungkinan itu akan terwujud. Bukan saya menentang para ahli eskatologi ya, karena memang faktanya kenapa Israel selalu saja ingin menyerang Iran? Salah satunya itu bahwa Israel ingin mewujudkan bukan ke Pax Judaicanya sebetulnya, tapi ke Greater Israelnya. Penghalang utamanya adalah Iran. Dan negara-negara Arab Sunni bakal kamerean gini kan. Adapun itu tujuan bahkan 30 sampai 40 tahun Netanyahu kekeh pengen nyerang Iran tidak pernah terjadi karena tidak ada presiden Amerika yang terlalu bodoh untuk mengikuti itu, dan ternyata ada sekarang yang bodoh, Donald Trump mau menyerang Iran padahal tidak ada ancaman serius untuk Amerika sendiri. Itu betul-betul berjuang untuk Israel saja. Makanya warga negaranya, tentara-tentaranya rembungan ini ke Iran teh, karena mereka pun sudah merasa kita berperang ke sana itu untuk mati untuk Israel, bukan untuk Amerika, bukan untuk negaranya. Ketika Israel Raya itu sangat kecil kemungkinannya untuk terwujud, melihat faktanya sekarang Israel kocar kacir, artinya Pax Judaica pun akan sangat sulit terwujud. Menurut saya itu sangat tidak mungkin. Itu saja dulu. Jadi periode apalagi kalau sekarang kan sudah mulai bergeser ke arah multipolar nih, sejak ada BRICS apalagi. Kalau sebelum ada BRICS kan unipolar lah, Amerika ngerasa paling jago gitu, Imperium Amerika.
sekarang sudah bergeser ya, makin sulit lagi menurut saya Pak Judaik itu akan terwujud. Gitu. Ya apapun dalih atau dalil dari para ahli eskatologi, saya tidak terlalu tahu banyak, cuman saya melihatnya apalagi dengan kondisi realnya sekarang, mereka merasa sedang menyerang sebuah negara Islam. Apabila orang Islam, negara-negara Islam itu bersatu, walaupun tidak langsung terjun ke, setidaknya dukungannya semualah negara-negara mayoritas Muslim itu ke Iran, itu akan semakin tidak mungkin lagi terwujud Pak Judaika. Itu aja. Ya. Saya udah percaya. Oke. Setelah Profesor Dr. Ivan itu PhD. Keren sih. GM. Oh iya. Terlepas dari baik. Obrolan kita sebetulnya makin menariknya rekan-rekan. Jadi bahwa apa yang terjadi di konflik di dunia saat ini, seperti yang tadi di awal juga kita sudah menyebutkan bahwa sebetulnya dari konflik negara kemudian berkembang menjadi konflik agama, dan negara-negara yang sebetulnya juga tidak terkena imbas seharusnya mah negara yang aman gitu ya. Bahkan ada yang menyatakan bahwa Indonesia itu adalah masuk ke dalam 4 negara yang paling aman kalau perang dunia ketiga itu terjadi, itu Indonesia bakal aman. Yaitu sebetulnya kabar baik sih sebetulnya, dan bahkan ini menjadi bagian dari indikasi warga-warga negara di luaran itu akan datang ke kita, sebetulnya begitu. Nah, artinya memang akan jauh lebih dewasa apabila yang riweuh itu di Timur Tengah dan kita itu juga tidak ikut riweuh. Artinya kita meyakini bahwa ini adalah konflik negara, dan kemudian pada akhirnya ada sentimen agama di situ. Itu juga adalah bagian yang memang tidak bisa terlepaskan, bahwa itu juga mau tidak mau akan terus ada sampai kapanpun. Dan mudah-mudahan bahwa agama yang kita pegang ini tetap menjadi pegangan kita sampai kapanpun. Terlepas dari konflik agama yang di Indonesia mah jadi semakin rame ya. Pokoknya mah gila, saya garis bawahi dulu. Saya mah Sunni pro Syiah. Nah, Sunni pro Syiah. Oh iya, saya nggak jelaskan Anda. Oh ya, saya nggak jelaskan Anda. Dan harus di Sunni pro Syiah gitu. Sudah nenin rasana. Sunni pro Syiah. Masalah ini adalah hal yang sangat kumanya di Indonesia mah pelik gitunya. Ya. Dan kalau untuk saya pribadi sih terlalu mudah untuk mengkafirkan siapapun, itu juga tidak bagus ya, dan tidak dewasa sekali untuk orang-orang yang beragama terutama lah gitunya. Dan mudah-mudahan pembicaraan ini menjadi ada sesuatu advice untuk para pendengar. Terima kasih sekali rekan-rekan untuk terus stay tune di Rudal, ruang dialog di mana ide itu diuji bukan disembah, bersama teman-teman kita yang hadir di sini. Hatur nuhun pisan untuk yang dari jauhnya, Sumedang, Cililin dan Cibiru, dari Ciganitri dan dari Korea. Prancis. Pokoknya kalau butuh seragam di daerah Rancamanyar, ini nih. Oh, ada Haikal Collection. Haikal. Sama kalau ada yang sakit di sini juga nih. Ada air bambu. Si Teul Habibur Rahman. Baik, untuk obrolan kita sampai malam ini kita cukupkan. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Yo. Siap. Halo semuanya, selamat datang di Rudal, ruang dialog di mana gagasan diuji bukan disembah.